A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat, banyak syukur. Semoga syukur kita membuat kita lebih dekat dengan Allah. Bahkan Allah tambah keberkahan nikmat yang menyuagiahkan kita. Alhamdulillah. Lah sampai juga kajian tafsir kita surah Al-Baqarah ayat 135. Alhamdulillah. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Sarawak, jemaah surau milenial yang nonton di YouTube dan yang live streaming di situs Facebook, serta pendengar radio Resfor FM, radio SMP Ampek Negeri Ampek, SMP Negeri Ampek Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, wa qalu, wa dan qalu, mereka berkata, mereka telah berkata, kunu, adalah kalian, jadilah kalian hudan, Yahudi, atau Nasara, atau Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah engkau. Domirnya kata ganti darinya anta, atau domir mukhatabnya adalah anta, lawan bicaranya kamu. Kamu kan disebut Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, bal, tetapi, arti aslinya tetapi, bahkan millata Ibrahim, millah ajaran kita bahas sebelumnya, Ibrahimnya, millah Ibrahim hanifa, hanif lurus, wa dan ma tiadalah, kana ada dia, min dari al-musyrikina, orang-orang yang musyrik. Tiadalah Ibrahim itu dari orang yang musyrik. Qalu itu menurut ulama Imam Al-Qurtubi dan para tafsir yang lain, qalu itu adalah orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani, mereka da'at kullu firqatin ila ma hiya alaih. Setiap kelompok orang Yahudi mengajak ke kelompoknya. Orang Nasrani pun juga mengajak untuk mengikuti ajarannya. Dan itulah biasa saja, setiap yang punya kelompok itu bahas supaya kelompoknya eksis dengan cara mengajak orang lain ikut ke kelompoknya. Itu hal yang lumrah saja. Setiap orang mengajak kepada kelompoknya.
Faradallahu ta'ala dzalika alaihim. Nah, cuman ada kata-kata tadu. Karena mengatakan orang Yahudi mengatakan, "Iyalah Muhammad ikut salah ajaran kami kok. Ajaran kami kan juga ajaran para nabi, Nabi Musa, Nabi Yakub, anak-anaknya sampai ke Nabi Musa." Itu Yahudi. Kau orang Nasrani ikut ajaran ambo lah. Sebab apa? Ambo juga keturunan ajaran Nabi Isa. Nabi yang kalau kau nabi memang betul nabi, nabi sebelum kau Nabi Isa. Jadi kalau sekiranya kini pun orang ada yang mengatakan ambo nabi, ya karena awak lah ada paten akhir zaman, nabi penutup para nabi, maka tidak ada lah. Kalau dulu kan lu ada penutup para nabi, sehingga orang mengklaim masih akan ada nabi besok yang tiba. Walaupun di kitab mereka dijelaskan memang ada nabi terakhir. Nah, jadi cuma ketika ke Nabi Muhammad, tentu ketika Nabi mengatakan aku nabi yang terakhir, tapi Nabi nak mengecian, jawabannya bukan aku yang paling benar. Kamu juga akan mendapat petunjuk kalau ikut ajaran yang aku bawa kok. Nah, tapi jawaban Nabi Muhammad adalah yang diajarkan oleh Allah, qul bal millata Ibrahim hanifah. Jadi jawabannya kapangka ke ujung. Yang lurus itu bukan jawaban ambo. Kalau orang mengalih ke galih ambo yang ancak, galih ambo ancak. Kita lawannya ndak menyebelon. Galih ambo dah belancak. Nak moderator, tapi disusul bal millata Ibrahim, dicari kau pangkanya. Angku mengaku ajaran angku yang betul. Ambo yang betul itu ajaran yang sabalun nungku. Bukankah Yakub adalah cucunya Nabi Ibrahim? Dia bukan yang melakukan kok, bukan yang kalian ajarkan kok, tapi yang bahkan nenek moyang ajarkan, nenek kakek kalian yang mengajarkan itu. Jadi ajaran yang Nabi Ibrahim yang kami amalkan kini kok, yang hanifa, yang luruhnya, bukan yang sebagaimana ajaran kalian yang sudah ada tahrif, perubahan huruf kitabnya, amalan-amalan yang melenceng, dah itu dah. Jadi seolah-olah kalau berdebat sesuatu maka kaja ke pangkalnya mana. Kalau masalah sejarah, apakah pelaku utamanya sumbernya, nak dari kata orang. Jadi ketika orang Yahudi mengaku ajarannya benar, padahal ajarannya disebut Bani Israel karena Nabi Yakub kan, keturunan Nabi Yakub. Kata Nabi Muhammad, ambo kakek dari Nabi Yakub itulah yang buajarkan. Ama yang lebih lurus kira Hanifah. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bal nattabi' millata, bahkan kami mengikuti ajaran Ibrahim. Falihadza nusibal millah wal makna bal nahtadi bi millati Ibrahim. Jadi kami ikut ajaran Nabi Ibrahim, bahkan yang betulnya. Nah, Hanifah itu ada dua makna. Di kitab tafsir Wasit juga dijelaskan bahwa yang pertama makna Hanifah itu mustaqim. Kami ikut ajaran Ibrahim yang Hanifah, yang mustaqim, lurus, istiqamah. Ndak sesekali ikut sekali itu ndak. Samu seranya. Yang ada di kitab, yang ada di amalan samu saja, lurus. Ndak seperti kalian yang kadang berubah-ubah, kecek yang mengajarkan iko di kitab iko, kecek yang berada di tempat ibadahnya beda-beda. Versinya ada yang versi update-nya, versi terbarunya yang beda-beda kitab isinya. Kami lurus satu saja sejak diturunkan sampai kini, itu saja, tidak ada perubahan. Ajarannya tidak ajaran yang dirubah. Langsung ke merujuknya kan didisbatkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Carilah cara ibadahnya, cara sa'i, tawaf, ibadah haji, umrah, berkurban, bahkan salat juga. Nabi Ibrahim salat, bahkan doanya Rabbi ja'alni muqimus shalah, jadikan hamba yang terus mendirikan salat. Jadi ajaran-ajarannya kami ikut ajaran Nabi Ibrahim yang hanifah, yang lurus. Nah, makna yang kedua, ma'ilan anil adyanil makruha ilal haqqi. Hanifan itu artinya condong kepada ajaran yang baik
Itu hanifah. Jadi kalau muda itu ada ajaran yang melenceng, ada. Memang awalnya dari Nabi Ibrahim baik. Bahkan di ayat sebelumnya kita telah bahas. Innal ladzina hadu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Orang Yahudi, Nasrani ada juga yang lurus dulu agamanya. Dulu man amana billah, yang juga beriman, yang ikut sama dengan Nabi Musa, yang ikut ajaran Nabi Musa, yang patuh ke Nabi Musa, ya lurus agamanya. Tapi berjalannya waktu, terjadi mailan, condongnya tidak kepada yang baik, ada penghapusan. Bahkan ketika Nabi Musa masih hidup pun, Samiri ingat kisahnya, dijadikan anak sapi jadi Tuhan. Makanya ada pun Nabi Musa lah ada usaha mereka dalam tidak memurnikan agama. Nah, agama yang hanif, agama yang condong kepada yang baik dan menjauhi dari hal-hal yang dibenci dalam urusan agama, itu hanifah. Hanif itu yang lurus. Al-mailu yang condong kepada kebaikan. Itu jadi yang lurus atau yang condong kepada kebaikan. Wa ma kana minal musyrikin. Lagi-lagi ditekankan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang pelaku syirik. Kita umat Islam bukanlah orang yang pelaku syirik seperti yang didakwa orang Islam menghadap ke tembok, menyembah batu segi empat yang hitam. Enggak, kita nak nyembah itu cuman arah saja. Makanya dulu sempat ketika di tawaf itu batih, awal starting tawaf itu kan garis coklat. Memang ada kasus orang-orang yang di arah Timur Tengah ke Ethiopia, Afrika itu, atau yang di daerah lain di Bangladesh, India, Pakistan, orang-orang model itu ada, tidak semua. Ada yang kecilnya Allah tuh setentang jauh Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan diawali dengan garis coklat tadi. Nyo cari yang garis coklat itu di belakang tuh, di sinan bertumpuk sholat. Itu kan menyimpang. Makanya kini tidak ada garis coklat, yang ada hanya lampu hijau di atas kanan, ditempel di dinding. Setentang lampu celek kaki itu Hajar Aswad. Nah, itu pemahaman, pelencengan pemahaman. Itu ndak hanif lah. Yang hanif adalah ajaran yang kalau tawaf yang mulai dari Hajar Aswad, istislam, keliling. Jadi semua agama mengalami itu, tapi Allah punya garansi kepada Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan, tapi juga kami akan jaga kemurniannya. Jadi bukan begitu, bukan menyembah dinding, bukan menyembah batu. Makanya ketika orang berkaja-kaja mencium Hajar Aswad, dipertanyakan maksudnya. Ya kan riwayatnya adalah dulu warnanya putih. Karena dicium oleh manusia, batu yang dari Sarugogo, Hajar Aswad itu warnanya putih, kini jadi batu hitam. Karena dicium manusia, dosonya pindah ke batu. Makanya Umar bin Khattab dulu menolak maksudnya, kalau sekiranya tidak Nabi yang mencium engkau wahai batunya, acok mengecek. Kalau tidak Nabi mencium engkau, pasti aku tidak akan juga mencium engkau sekarang. Ini karena hanya mencium saja gitu. Cuman karena di stigma pindah dosa kasinan, semua orang berabui. Bahkan kadang ada yang terinjak-injak, rela mengikut kawan sebelah demi mencium. Kan harusnya nak model tu lah. Bagi sebagian orang kan nampak tuh ingin dapat sesuatu, dialah orang marasai. Nah, kembali kita bukan menyembah batu pun. Ketika besok apa ya ada kesempatan untuk umroh haji ya, kalau sekiranya nyaman bisa mencium dengan wajar cium, tapi kalau tidak bisa harus menyakiti orang lain jangan. Pokoknya jangan sampai kita tujuan sampai tapi menyakiti orang lain. Jelas, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah pelaku syirik yang didakwa mereka.
tawaf atau sa'i atau berhaji ke Mina, lempar batu. Apa yang dilempar? Ya kadang keterbatasan pemahaman, ya hanya yang nyata saja, ya seperti melempar jamrah itu kan, hanya melempar batu saja, simbolik. Ya, kalau dulu memang Nabi Ibrahim melihat setan yang mengganggunya, disuruh oleh Jibril, ya itu kisahnya. Tapi kita kini kan tidak bisa menjelek, bukan berarti oh setan penuh dengan emosi. Kita kan hanya ikut Nabi saja, karena Nabi contohan, karena ikut Nabi milah Ibrahim, ya kita lempar juga, Allahu Akbar, Allah jalan sama. Atau bagi orang yang pemahamannya secara rasa, hanya tafsirkanlah, ikut yang mau lempar kok kesalahan nambo, yang mau lempar kok dosa nambo. Secara syariatnya Nabi mengajarkan lempar, ya udah kita tugas kita ambil batu tujuh, Allahu Akbar, bertakbir gitu, sambil melemparnya, dan itu bukanlah perbuatan syirik. Jadi jangan sampai tu nyembah patung, aneh-aneh saja, nyembah tindiang, menyembah kotak ampe, segi ampe, bukan. Wa makana minal musyrik. Nabi Ibrahim bukan pelaku syirik. Buktinya beliaulah yang menghancurkan patung yang dibuat oleh ayahanda sendiri, Azar. Dan Nabi Ibrahim punya ayah Azar, pembuat patung yang disembah oleh orang kampung. Dan itu dihancurkan seorang dan ditinggalkan satu yang besar. Kan itu kisahnya. Ya kalau berbuat syiriknya berarti dia ikut juga kan Nabi. Tapi tidak, Nabi Ibrahim bukan pelaku syirik. Maknanya kawan, kalau ni benar cara ajaran kita, mengamalkan ajaran awak, yang perbuatan syirik kau mesti tidak ada di awal. Itu tidak bisa tawar menawar. Perbuatan syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, apapun dosa syiriknya, mau syirik yang nyata nampak atau yang sembunyi-sembunyi, monioria, tenung, sihir, bobek. Kalau bobek hati-hati berbuat syirik. Kita bukan karena bobek cegah, bukan, karena Allah sembuhkan. Jadi dan luas pembahasan syirik, dan Allah tetapkan Nabi Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia ikut kepada kakeknya dari Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, yang hanifah, yang lurus, mustaqiman, istiqamah. Model tu taruh sampai kau juang ndak taat, sudah tu hilang taat, sudah tu madal ya ndak, atau mada dulu sudah tu lembek berubah ndak, lurus saja, baik terus, bahkan bertambah baik. Wa makana minal musyrikin, tidak menjadi pelaku syirik. Pastikan itu pribadi awak ndak ada syirik lah do, ndak ada yang di dompet lah do, tulisan-tulisan yang berbau atau cincin-cincin yang gara cincin kau gagah wak, ndak. Pastikan itu ndak ada, lebar ube anak, lahir cucu, lahir anak, terus bakabian tali 3 warna, tali 2 warna di paruh jan, atau berbuat syirik-syirik yang lain. Kalau masih ada itu, apa bedanya kita dengan ajaran yang lain? Inilah ajaranku, ajaran yang hanif, ajaran nan lurus saja. Ikut saja yang kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga meniru kakek-kakeknya Nabi Ibrahim AS, bukan yang di tengah-tengah, yang dirubah-rubah, tapi ke pusatnya. Berarti ada kemungkinan perubahan itu terjadi setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata ya lurus, bisa jadi dari pemahaman itu. Ya, kenapa Nabi diberikan jawaban oleh Allah, bal millata Ibrahim. Orang Yahudi ngajak ikut ajaran kami saja, kamilah senior kau daripada engkau. Kata Nabi orang Nasrani, kalau ragu kayak senior, kami yang baru-baru kah, sebelum engkau kami diutus. Artinya lebih update kah daripada yang senior kah. Tapi kami yang lebih dahulu lah, ajaran yang masih murni lah, yang hanifah, yang lurus, yang lebih condong kepada kebaikan dan kebenaran. Wa makana minal musyrikin. Pastikan tidak ada lagi syirik, itu harga mati.
Jadi kalau ada tagline harga mati itu tidak berbuat syirik. Yakin hanya kepada Allah. Kalau Allah kata ya, kun, kata Allah jadi, fayakun. Kalau tidak, apapun usaha awak. Bau usaha apapun usaha kita, indak kata Allah indak. Baak ini membuat kita di antara orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan. Kalau kaji patang, tidak masalah. Ni dapat karunia, tidak masalah. Dapat musibah, tak masalah. Bagi orang yang beriman dua-duanya elok. Kalau mendapatkan nikmat itu bifadlihi, itu karunia Allah, alhamdulillah, bersyukur Pak. Tapi dapat musibah, ujian yang buruk, fa bi'adlihi, itu adalah keadilan Allah. Boleh jadi musibah kau menggugurkan dosa gitu, musibah kau membuat kita sabar, atau musibah kau penebus salah-salah yang awak kerajuan. Wallahu alam. Tak masalah bagi orang beriman selama Allah yang agia, baginya khair, baginya kebaikan. Pastikan tak berbuat syirik. Itulah yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat 135. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah wafat, sudah meninggal, ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kuburan mereka raudhatan min riyadil jannah. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, ya Allah. Husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kemampuan dan kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin. Anak-anak kami jadikan mereka yang saleh salehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muyassira kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir li'anna kulli 'asir 'alaika yassir. Ya Allah, saudara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang punya hajat, penuhi ya Allah, agar mereka lebih dekat dengan Engkau. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, ya Allah, sembuhkan, sehatkan ya Allah, jadikan sakit yang mereka dirasakan sebagai penggugur dosa-dosa mereka, ya Allah. Sehat mereka agar kembali bisa sempurna beribadah kepada Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.